kemudian ada itu di huruf wau ada tajwid ini sebagai tanda ini sebenarnya untuk memudahkan kita karena ada huruf tanwin pasca tanwin ketemu di huruf wau jadi diidghamkan tanpa cuma ditekankan aja dawwala bukan diidghamkan tadi dimasukkan aja beda kalau ada huruf-huruf yang memang kita dengungkan. Kemudian syara ada ra fathah, kemudian ada alif berarti dibaca 2 harokat dan terakhir sama huruf ba ada fathah tanwin selanjutnya ada huruf alif jadi dibaca 2 harokat. Beda kalau ini karena ini diwakafkan ya nanti kalau dibaca dilanjut kalau diwasol dilanjutkan itu nanti bacanya beda ya kan nanti akan beda bacaannya. Monggo lagi la yadukuna fiha bardan wala syaraba. Huruf sya huruf dibedakan nanti huruf sin dan syaraba bukan saroba tapi syaraba la yadukuna fiha bardan wala syaraba. Ayat 25 itu ada lam ada tajwid langsung dimasukkan ya kita hurufnya illa hami sama di ada ya sukun kemudian tadi ada fathah tanwin ketemu wau berarti hami mau masukkan hami mau wa ghas sanya ini ada fathah selanjutnya alif dibaca 2 harokat dan sama kemudian huruf di akhir ayat ada qaf yang di fathah tanwin karena berhenti dibaca 2 harokat dengan sama seperti matob ini illa hamiman wa ghassaqa illa hamiman wa ghassaqa illa hamiman wa ghassaqa. Huruf selanjutnya di ayat 26 jaza huruf za ada lagi ada huruf panjang ini sebenarnya matobi ketemu karena ini di selanjutnya ketemu huruf hamzah dia akan dibaca lebih panjang dari matobi jadi dibaca 4 sampai 5 harokat jaza au sama didengungkan au bifa sama fa-nya 2 harokat o-nya dibaca 2 harokat jazaa'an wifaqa ayat 27 sama inna ada non tajwid ditahan dulu innahum ka 2 harokat nu 2 harokat karena ini ada waw sukun
Kemudian la juga dibaca 2 harokat. Yar, yar, huruf ro dibaca yar tebal. Ju, kemudian ini ada sama dibaca 2 harokat. Nah, hisaba sama. Jadi hampir di akhir-akhir ayat bacaannya sama ya, untuk pembacaannya, cara pembacaannya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dan di sini bacaannya banyak matobi, jadi kita konsistenkan seberapa panjang bacaan matobi kita harus sama ya. Baik mulai dari awal ayat sampai nanti akhir dalam bacaan kita, misalnya matobi itu 2 harokat cuma di ayat di ayat aja ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Di ayat 28 wakal. Nah ini ada tajwid sama ditekankan dulu. wakal labu, ini ada sama matobi bi'a. Nah ini ada alif dan fathah tegak ya kalau di cetakan depan ini. Bi'a ada fathah tegak ya. Bi'a ya sama fathah tegak ya. Tina nun fathah ada alif. Kemudian kidzaba masuk langsung sama kidzaba. Wa kadzdzabu bi ayatina 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 kidzaba. Kidzaba ya. Huruf kadzab. Kidzab. Ayat 29 wakul dalam tajwid masuk langsung wakulla syai. Ini ada ya sukun sama syai'in. Kalau ini ada huruf sa dan kalau dia sukun, kalau dia sebelumnya kasroh dibaca 2 harokat menjadi matobi. Kalau ini ana sebelumnya huruf fathah, ini merupakan bacaan lain ya, lain. Jadi yang lembut syai tidak bisa ditekan, dia lembut. Kalau bacaan ini itu sebut setiap fathah tanwin ketemu di sini ada ya sukun nanti menjadi syai, tidak usah ditekan. Jadi ini tuh bacaan yang bahasanya lembut ya. Syai'in ahsyaina nun fathah tegak, kemudian hu ada ha. Kalau ini huruf ha yaitu di doma dibaca pendek kalau itu. Kemudian kaf kita tak dan fathah tegak dibaca panjang sama, kalau di akhir ayat sama.
Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Wakul nanti kalau dibaca bukan ditahan wakul, jangan sampai ditahan wakul, karena ini idgham yang tidak guna ya, ada huruf lam dan roh yang kalau ada dibaca ini tidak boleh dibaca idgham, karena idgham bila guna, jadi tanpa guna, cuma dia langsung dimasukkan ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban. Di ayat 30, Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Allahumma hamdi bil Quran. Selamat datang. Alhamdulillah kita tadi bersama-sama mengawali hari dengan 10 ayat bacaan Quran. Semoga apa yang telah kita baca tadi dapat menjadi amalan yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung beliau Ustaz Ridho sudah hadir, untuk itu kepada beliau Ustaz Ridho waktu kami Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanassalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa an ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Yang saya hormati kepada Syaikhul Baik dan kepada seluruh bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan pagi yang terakhir. Alhamdulillah, Allah Taala mengucapkan kita di tempat ini dalam rangka kita sama-sama untuk tafaqquh fiddin, sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan kepada saya dari riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwa sesungguhnya barang siapa hidupnya itu
digunakan untuk menuntut jalan mencari ilmu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah ini menjadi satu kewajiban bagi kita. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu bagian dari kewajiban seorang muslim dan muslimah. Agar pulau panjenengan tahu pedoman yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan pengaduan kepada Allah, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya ada kaumku yang mengambil Al-Quran itu untuk ditinggalkan. Maka para ulama menjelaskan tentang makna pengaduan Rasulullah SAW. Siapa di antara umat Rasulullah SAW yang dianggap meninggalkan Al-Quran? Pada kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya sebagai pedoman hidupnya, sebagai pengatur aturan kehidupannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, artinya dia tinggalkan, maka sungguh Al-Quran akan mengirimnya ke dalam neraka. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Mas'ud, murid Rasulullah SAW, salah satu sahabat besar di masa Rasulullah SAW. Maka jamaah dimuliakan Allah, kehidupan kita ini tujuannya satu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk satu hal. Apa itu? Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, carilah wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Silakan cari apa yang Allah berikan di dunia ini untuk mengejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tidak mengapa engkau tidak, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Ini artinya bahwa dunia itu bagi seorang muslim adalah sarana kita untuk meraih akhirat, bukan merusak akhirat kita. Maka oleh karena itulah pedoman dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menjadi kunci agar kita itu bisa selamat menuju akhirat. Meskipun terkadang kita merasa berat dengan semua aturan-aturan yang Allah tetapkan, tapi seorang muslim tidak akan mampu mencapai kesempurnaan iman ketika seorang muslim tersebut itu tidak mau menundukkan hawanya, keinginannya, nafsunya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pernah menasihatkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna hatta hawa, sampai keinginannya, sampai nafsu, taba'an lima jitu bihi, tunduk dengan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka jamaah dimuliakan Allah, inilah pentingnya sebuah pedoman hidup, karena syariat adalah nidamul hayat, aturan kehidupan pulau panjenengan, baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan, baik secara individu maupun dalam keluarga. Maka jamaah dimuliakan Allah, tema pada kesempatan pagi hari ini tentang toleransi. Ya.
Jamaah dimuliakan Allah, kita akan bahas sedikit tentang bagaimana aturan Islam dalam bertoleransi. Islam ini sudah sangat lengkap, sempurna. Kalau sesuatu yang sempurna ditambahi malah tidak sempurna. Maka Islam yang sudah sangat sempurna ini mengatur lini kehidupan kita, baik individu maupun sosial kemasyarakatan. Maka kita bisa melihat bagaimana prototipe kehidupan Rasulullah SAW dalam bertoleransi. Islam mengatur semua toleransi dalam kehidupan manusia, antara satu agama dengan agama yang lain, antara seorang muslim dengan sesama muslim, antara seorang muslim dengan non muslim. Semua itu diberikan satu ketetapan-ketetapan. Bahkan dalam muamalah pun ada toleransi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana sikap seorang dalam bermuamalah atau berjual beli atau berniaga atau berbisnis. Itu ada konsep toleransi. Rasulullah mengatakan, apabila kalian berjual beli, apabila seseorang bersikap samhan idza ba'a wa samhan idza qada wa samhan idza ishtara, maka jika seorang itu bersikap toleransi dalam bermuamalah, itulah seorang muslim yang baik. Artinya dalam muamalah pun juga ada toleransi. Begitu pula dalam urusan hubungan antara muslim dengan non-muslim. Jamaah dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang toleransi, ini tentunya yang paling banyak dibahas adalah toleransi dalam berbeda agama atau sosial kemasyarakatan. Jamaah dimuliakan Allah, Islam sudah mengatur kalau dalam urusan muamalah, urusan dunia, urusan hubungan antar manusia, maka memang tidak dibolehkan untuk saling membantu selama tidak pada bantuan terhadap urusan-urusan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kita di kampung misalnya kerja bakti bareng di antara warga, ada yang muslim, ada yang non muslim, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kita hidup bertetangga dengan non muslim, ketika mereka sakit kita jenguk, nggak masalah. Ketika mereka butuh bantuan kita bantu, nggak ada masalah dalam urusan dunia. Ketika mereka sakit, ya kita jenguk, kita kuatkan hatinya agar untuk bisa sabar, nggak ada masalah. Tapi dalam urusan keagamaan, inilah Islam sudah memberikan batasan-batasan. Maka jamaah dimuliakan Allah, yang sering jadi polemik dalam masalah urusan toleransi adalah biasanya urusan keagamaan. Nah, kita harus bedakan mana hal yang dibolehkan dan mana yang tidak boleh. Dalam urusan perang saja, perang dalam peperangan, Islam itu sangat bertoleransi. Tidak boleh membunuh atau menganiaya orang yang sudah melakukan penyerahan dalam peperangan. Tidak boleh merusak bangunan dalam peperangan. Tidak boleh merusak pepohonan. Tidak boleh merusak gereja-gereja atau sinagog, candi-candi. Ya, tidak boleh kemudian membunuh pendeta-pendeta. Tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita. Itu aturan dalam Islam dalam peperangan. Ya, maka jamaah dimuliakan Allah, Islam sangat bertoleransi, bahkan memperlakukan tawanan dengan baik. Lama oleh karena itulah ini tentang bagaimana Islam berbicara tentang toleransi. Tetapi apakah toleransi dalam Islam itu mutlak? Tidak, tapi muqayyad. Muqayyad itu ada batasan-batasan. Nah, sering yang terjadi dalam masyarakat, kadang kita masyarakat kurang bisa memilah dan memilih mana yang urusan akidah dan mana yang bukan. Ya. Kalau masalah bukan keagamaan akidah silakan. Ya. Tapi kalau masalah urusan akidah, ya tentunya tidak boleh kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dari batasan toleransi yang dibolehkan. Jamaah dimuliakan Allah,
sedikit karena kita baru saja di negeri kita ada sebagian bangsa Indonesia yang merayakan Natal ya, tanggal 25 Desember 2025 dan juga tahun baru. Nah, bagaimana sikap seorang muslim? Ini biasanya sebuah perdebatan di tiap tahunan. Perdebatan di tiap tahunan antara boleh dan tidak. Ada yang mengatakan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram kalau ikut perayaan. Meskipun kemarin kayaknya saya dengan berita benar atau tidak, Menteri Keagamaan mengajak Natal bersama. Ya. Nah, kemudian ada yang menyatakan bahwa mengucapkan saja selamat Natal hukumnya haram. Ini menjadi perdebatan. Kalau mengucapkan saja boleh? Boleh? Ya. Maka kalau jangan baca di dunia medsos, dari berita-berita yang disampaikan maupun dari fatwa-fatwa yang dijelaskan, memang secara resmi dari MUI itu menyebutkan tentang perayaan merayakan Natal hukumnya haram. Tapi kalau secara resmi menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, itu sejauh yang saya tahu belum dinyatakan secara tegas, sehingga itu menjadi polemik di antara komunitas sosial kemasyarakatan dari kalangan kaum muslimin. Nah, maka jamaah Allah, kalau kita baca dalam fatwa-fatwa ulama internasional maupun ulama-ulama terdahulu, salah satunya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa at-tahni'ah, mengucapkan selamat bisyiaril kufar, yaitu tentang syiar-syiar orang-orang kufar, itu bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama terdahulu, itu hukumnya haram, tidak boleh, meskipun hanya mengucapkan. Nah, ini disepakati oleh para ulama terdahulu. Ulama kontemporer mungkin agak beda-beda ya. Nah, tapi ulama terdahulu itu sepakat semua, yang tidak ada yang tidak sepakat. Hal itu memiliki hujah dasar di antara mereka, yaitu pertama, bahwa umat Islam tidak meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanggal 25 Desember. Ada yang bisa membuktikan bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember? Bahkan menurut sejarah itu melenceng terlalu jauh. Karena Nabi Isa itu lahir di bulan musim panas, di mana saat itu ada penyembelihan daging, artinya penyembelihan hewan, atau banyaknya panen untuk kurban atau hewan. Dan maka rumah tempat beliau lahir menurut sejarah itu disebut dengan Baitul Lahab. Orang Barat menyebutnya Bethlehem ya. Baitul Lahab. Nah, itu ada di musim panas, ya kira-kira bulan Februari atau bulan Maret gitu. Nah, maka ada sebagian orang Nasrani yang merayakan Natal itu bukan bulan Desember, yaitu bulan, kalau tidak salah, Maret atau April atau Februari, saya tidak lupa. Kenapa? Karena dianggap itu lebih tepat dari kelahiran Yesus mereka. Nah, maka sekarang ini, kalau kita tahu bulan Desember adalah musim di mana secara sejarah ditetapkannya tanggal 25 Desember itu adalah merupakan hasil konsili Nicea ya, dalam sejarah tahun 325 Masehi. Itu ditetapkan bahwa Nabi Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember. Melalui apa? Melalui penggabungan mereka yang menganggap Nabi Isa itu atau Yesus menurut mereka adalah jelmaan Dewa Matahari. Karena tanggal 25 Desember itu sebetulnya adalah kelahiran keagamaan orang-orang Yunani kuno, yaitu kelahiran Dewa Matahari. Kalau tanggal 1 Januari kelahiran siapa? Tahu?
Bulan Januari. Iya. Iya, jadi tahun baru tanggal 1 Januari itu kelahiran Dewa siapa? Dewa Janus. Jadi tahun baru itu sebetulnya adalah upacara keagamaan Yunani kuno. Ya. Jadi orang-orang Romawi Yunani dulu merayakan kelahiran Tuhan mereka itu dirayakan, yaitu menyambut tahun baru, yaitu kelahiran Dewa Janus. Janus itu dewa bermuka dua, depan dan belakang. Itu lahir tanggal 1 Januari. Maka Januari itu diambil dari nama Dewa Janus. Ya. Januari. Maka ini sebetulnya perayaan tahun baru itu janjane ya aslinya perayaan keagamaan orang-orang paganis, yaitu penyembah dewa-dewa, yaitu Januari. Nah, coba itu akan Allah, tapi yang kebaikan parakan siapa? Kaum muslimin. Kalau di saya ya, kaum muslimin. Coba itu akan Allah, ini tentang alasan para ulama. Sekarang ini, kalau kita tahu, misalkan beliau saya tahun 8 September. Beliau lahir tanggal 8 September. Semua kita tahu beliau tanggal lahir tanggal 8 September. Terus tiba-tiba ada orang mendaulat beliau lahir tanggal 5 Agustus. Kan? Atau tanggal 10 Januari. Padahal beliau lahir tanggal 8 September. Tapi tiba-tiba ada orang bawa kue ulang tahun misalkan, datang ke beliau, Pak, selamat ulang tahun ya, hari ini hari telah kelahiran jenengan tanggal 10 Januari. Padahal kita tahu dia lahir tanggal 8 September. Terus kita ikut mengucapkan selamat. Oh, selamat ya Mas. Padahal kita tahu itu salah. Tapi ikut mengucapkan selamat. Itu masalah atau tidak? Masalah. Dari situ saja buktikan bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Kan bukan? Oh, itu hasil konsili Nicea, itu adalah kelahiran Dewa Mata. Sejarah mencatat itu. Dan sebetulnya banyak orang Nasrani tidak percaya dengan kelahiran Nabi Isa tanggal 25 Desember. Nah, kita malah ikut-ikutan mengucapkan selamat. Ini kan sesuatu yang salah tapi diikuti. Yang kedua, kata para ulama, bahwa masalah Natal itu adalah masalah mengucapkan selamat Natal. Itu adalah masalah kontemporer atau masalah klasik sejak zaman dulu. Masalah mengucapkan selamat Natal kontemporer zaman sekarang atau zaman-zaman modern atau sudah sejak zaman dahulu permasalahan ini. Sejak zaman dahulu. Kenapa? Karena perayaan Natal di zaman Nabi Muhammad hidup itu ada. Lalu perayaan itu dilakukan sejak tanggal 325 Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Sedangkan perayaan itu mulai 325 Masehi. Nah sekarang kalau perayaan itu sejak 325 Masehi, di mana ditetapkan tanggal 25 Desember kelahiran Yesus Kristus, maka berarti masalah upacara atau perayaan Natal itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Sekarang ada nggak satu dalil saja riwayat yang menyebutkan Rasulullah mengucapkan selamat Natal, atau seorang sahabat, atau khalifah, atau tabi'in, atau tabi'ut tabi'in, itu nggak pernah ada. Jadi masalah ini bukan masalah kontemporer, masalah urusan yang sudah selesai. Nggak ada contohnya Rasulullah mengucapkan selamat Natal. Nah, ini contoh permasalahan yang kedua. Apa al-hujjah, alasan para ulama kenapa dilarang. Yang ketiga, bahwa permasalahan mengucapkan selamat Natal itu dianggap adalah bentuk dosa besar. Kenapa bisa demikian? Ini kan masa muamal kok ditarik dosa besar ke Pak Ustaz. Karena begini, kata para ulama, jadi
ketika seseorang melakukan sebuah maksiat, terus ketika kita ucapkan selamat atas sebuah dosa besar, dosa nggak kita? Misalkan orang habis mampir di belakang RRI, misalkan ya, terus dia cerita sama temannya, aku baru mampir di RRI, itu sing koyo ngopo? Enggak, mbak jenenge sopo? Jenenge Onium misalnya, misal. Sing nomor loro kayak sing omahe putih cate ijo, pagri, enek kuning sithik iyo. Saya apal bukan nasabah ya. Ini ngarang-ngarang. Nah, maka wah selamat ya Mas ya. Kuwi idolane para hidup belah. Selamat dengan telah bisa berzina dengan wanita terbaik di Buri RRI. Kemudian diucapkan selamat. Maka dosa nggak kita? Dosa. Masa dosa diucapkan selamat? Jangan, nggak bisa dikiaskan tuh Pak Ustaz. Masa mengucapkan selamat Natal dikiaskan dengan apa namanya dosa zina? Yuk bisa. Sekarang ini dosa zina dengan dosa kesyirikan, mana yang lebih besar dosa? Syirik. Sekarang menyembah Nabi Isa atau menjadikan Allah punya anak, itu syirik atau bukan? Syirik besar. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Maryam ayat 19 kalau tidak salah, Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Laqad kafara. Allah menegaskan dengan sangat tegas, dengan setegas-tegasnya. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah, ini lamnya Pak, bukan qad saja tapi pakai lam. Laqad itu berarti betul-betul telah kafirlah orang yang mengatakan, qalu, mereka yang mengatakan innallaha thalithu tsalatsa, Allah itu salah satu dari yang tiga. Berarti kalimat perkataan itu adalah kalimat perkataan kekufuran. Betul atau tidak? Ya, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Nah sekarang mereka yang merayakan Natalan itu percaya nggak kalau Allah itu punya anak? Percaya tidak? Percaya untuk dirayakan. Mereka itu kan mayoritas punya konsep namanya Trinitas, yang itu disebutkan dalam Al-Quran, innallaha thalithu tsalatsa. Allah itu salah satu dari yang tiga. Jadi mereka meyakini Tuhan itu satu, tapi menjelma dalam tiga. Apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Kalau dalam Islam, yang dimaksud mereka Tuhan Bapa itu ya Allah. Roh Kudus bukan Allah. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ruhul Amin, Ruhul Kudus disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah malaikat Jibril, bukan Tuhan. Yang ketiga, Nabi Isa juga bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Dia adalah Rasulullah Taala. Sampai Allah mengatakan, mana yang lebih sulit, menciptakan seseorang dari seorang perempuan yang tanpa suami dengan menciptakan anak seseorang tanpa ayah dan tanpa ibu. Lebih sulit mana? Menciptakan manusia tanpa ayah tapi dengan ibu, atau tanpa ayah tanpa ibu? Tanpa ayah. Nabi Adam itu kalau Allah ciptakan tanpa ayah tanpa ibu. Kenapa kalian bingung dengan penciptaan Isa yang tanpa ayah? Itu lebih mudah bagi Allah. Maka ini tentang satu hal, bahwa mereka orang-orang Nasrani itu percaya tentang konsep Trinitas. Padahal keyakinan dan kepercayaan itu adalah kesyirikan dan kekufuran besar. Sekarang kalau dengan zina, orang zina, kemudian kita ucapkan selamat, itu dosa. Apalagi sebuah kesyirikan kita ucapkan selamat, kekufuran kita ucapkan selamat, itu hal yang tidak logis sama sekali. Tidak bisa diterima kata para ulama. Makanya dari dulu ulama itu sudah ijma, ittifaq, sepakat seluruhnya bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Cuman ulama sekarang saja yang beda, karena mungkin beda pendapat.
Lama kadang kan pendapatan beda fatwa. Betul kan? Kan Pak Andina kan sudah sangat masyhur di Indonesia. Sebelum jadi pejabat haram kan ya. Tapi setelah jadi pejabat halal. Jadi tadi beda pendapat. Maka jangan digunakan silahkan nilai sendiri. Maka jangan digunakan Allah. Ini tentang bagaimana berkaitan dengan hujah para ulama kenapa tidak boleh. Alasannya masa kalimat yang sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, saya lupa surahnya, yaitu tentang ketika ada manusia mengatakan Allah punya anak, itu sampai Allah menyatakan langit itu hampir-hampir terpecah, gunung itu hampir-hampir lepas. Artinya saking takutnya mereka, langit dan gunung itu, kalau Allah itu murka, ada manusia mengatakan Allah punya anak. Lah ada orang mengatakan Allah punya anak, yaitu dan dia sebagai jelmaan Tuhan, Allah itu punya anak. Terus kita malah mengucapkan selamat. Gimana pandangan kita di hadapan Allah Taala? Maka ini hujahnya para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Yang keempat, kata para ulama, bahwa di dalam perayaan akan mengucapkan selamat itu ada ulama, salah satu ulama Al-Azhar Darul Ifta. Kadang-kadang orang bersembunyi dengan nama besar Al-Azhar. Ini ada ulama besar Al-Azhar Darul Ifta yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal boleh, karena di zaman kita mengucapkan selamat itu hanya sekedar basa-basi. Kalau di zaman dulu itu penuh dengan keyakinan, sekarang itu basa-basi maka tidak apa-apa. Itu yang mengeluarkan fatwa salah satu anggota atau Grand Al-Azhar dari Darul Ifta. Memang ada, tapi jangan salah, ulama yang lain di Al-Azhar pun membantah fatwa itu. Kan itu kan fatwa individual, dibantah oleh para ulama yang lain bahwa itu tidak benar. Bahkan ulama seluruh internasional dunia pun membantah. Kenapa? Karena gini, kalau dikatakan basa-basi, sekarang jadi pertanyaan, memangnya di zaman Nabi ada nggak basa-basi? Ada nggak kira-kira? Maksudnya sikap basa-basi, kayak kita misalkan kalau di Jawa ini ada orang lewat, monggo pinara nonyen mas kan, jadi mau basa-basi, pinara tenan ya bingung, renek wedan, renek panganan kan, jadi mau basa-basi, monggo pinara, sing ngaturin nggih basa-basi tahu, kalau dia sekedar basa-basi, sing diatur ya paham, ini memang basa-basi kan. Itu namanya basa-basi. Ada nggak kira-kira di zaman Nabi dalam hidup bertetangga antara Muslim dengan non-Muslim, yaitu Yahudi Nasrani juga ada di kota Madinah, hidup bertetangga dengan Rasulullah? Ada nggak basa-basi kira-kira? Para ulama mengatakan ada, kan? Orang basa-basi itu hal yang wajar, tidak muncul di zaman kita, asalkan basa-basinya benar, bukan di tempat yang tidak benar. Yang artinya begini, basa-basi bisa terjadi di masyarakat manapun. Tetapi begini, apakah kalimat kekufuran itu dijadikan basa-basi? Kan nggak bisa. Contoh begini, basa-basi dengan bercanda mana lebih serius? Antara basa-basi dengan bercanda mana yang lebih serius? Mana kedudukan yang dianggap lebih serius? Basa-basi. Basa-basi, bercanda itu kan betul-betul kelihatan nggak serius kan? Ya, namanya orang bercanda itu kan hanya sekedar buat candaan saja. Tapi kalau basa-basi kan lebih kelihatan serius. Monggo katuran pinara kan. Kalau bercanda dengan ramah berlek, kan bercanda kan ya? Atau apalah yang sifatnya itu bercanda. Tapi kalau basa-basi itu kan kelihatan serius. Monggo mas katuran pinara rumin. Mampir-mampir, itu jadi basa-basi. Padahal bukan serius. Tapi tingkat keseriusannya antara basa-basi dengan bercanda. Karena orang bercanda itu gaya bahasanya,
tingkah lakunya itu kan kelihatan. Kalau dia cuma bercanda, maka yang lebih tinggi kedudukannya secara keseriusan itu adalah basa-basi. Sekarang bercanda dengan sebuah kalimat tertentu itu ternyata dianggap tidak boleh dalam Islam. Contohnya apa? Talak, rujuk, dan khitbah. Kata Rasulullah, tiga kalimat yang bercandanya tetap jatuh, seriusnya juga jatuh. Ya. Contoh, ada suami bercanda sama istrinya. Dek, cakap-cakap, dandane ra suwe-suwe, dandan suwe-suwe cerai. Misalkan. Kalau kira itu mas bercanda, jatuh, Pak. Betul. Jadi kalimat cerai itu dicandakan, itu jatuh. Meskipun itu bercanda. Sekarang kalimat talak saja, urusan kerumah tanggaan, pembatal sebuah pernikahan, itu dicandakan saja, itu dianggap jatuh, apalagi pembatal keimanan. Kan itu kan mosok dijadikan candaan atau basi yang tidak bisa. Ini hujah para ulama tentang masalah tersebut. Jadi siapa yang bisa menilai bahwa dulu nggak ada basa-basi? Siapa yang bisa menilai bahwa basa-basi itu boleh kalau sekedar basa-basi? Nah, ini tidak bisa atau tidak sulit untuk diterima. Nah, coba yang dilakukan Allah ini tentang hujah para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Jadi dalam Islam sangat menjunjung tinggi toleransi, tetapi dengan toleransi yang dibenarkan. Kita kedatangan orang Nasrani ke rumah kita, habis perayaan mereka bawa makanan. Bu, ini enten panganan buat panjenengan, roti kongguan sablek. Kale arem-arem super anti lara. Terus diberikan ke kita. Boleh tak kita terima? Boleh tak? Mereka habis perayaan bawa makanan itu, boleh tak? Boleh. Kenapa? Selama makanan itu bukan makanan sembelihan sesajian atau sembelihan perayaan. Selama makanan itu makanan biasa, misalkan kayak makanan yang jelas halal, mereka bawa ke rumah kita sebagai bentuk kebahagiaan mereka, ngasih hadiah kita, boleh nggak terima? Boleh. Ini pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, menerima hadiah dari mereka pada saat perayaan, selama kita tidak ikut terlibat perayaannya. Paham ya? Kalau kita terlibat perayaannya nggak boleh. Misalkan noto kursinya, wes Pak, mungkin gerejone ben masalah kursi ini noto remaja masjid kan itu kan. Mungkin sing ngresiki barang lapik ya, takmir masjid pun jenengan mangsiap kemawon pacara besok. Atau kita diundang untuk ikut hadrah di gereja misalnya, ngaji sholawat isya misalnya. Biasanya sholawat Nabi Muhammad, ini sholawat isya. Di gereja ada nggak begitu? Ada. Maka sangat menjadikan. Ada pula yang kalau menjaga gerejanya boleh, boleh menjaga keamanan gereja, boleh kan? Kalau jangan baca fatwa Majelis Ulama Jawa Timur dan kiai-kiai di Jawa Timur sudah banyak mengeluarkan fatwa haram. Betul ya? Bukan saya mengeluarkan fatwa. Kenapa? Karena mereka merasa terpanggil karena sebagian underbownya menjaga gereja. Kenapa? Bukan tugas mereka, Pak. Yang boleh itu polisi dan TNI. Kenapa? Karena memang tugasnya nasional menjaga keamanan. Maka menjaga keamanan dalam perayaan apapun itu dibolehkan oleh para ulama. Tapi adapun masyarakat sipil tidak boleh terlibat dalam sebuah perayaan non-muslim, tidak boleh. Maka kita tidak boleh ganggu mereka, tidak boleh merusak acara mereka, tidak boleh mengadakan gangguan kepada mereka, tapi juga tidak boleh ikut terlibat. Saya itu dulu ketika di Jogja, kita kebetulan saya waktu itu ada kepentingan di satu kampus, salah satu mahasiswa S2 pasca sarjana waktu itu dan S3, S2 dan S3 itu non muslim. Setiap dia
tahu kita yang Muslim Idul Fitri. Kalau Idul Adha mereka kebanyakan nggak mau ya, mengucapkan. Apa alasannya? Jangan tahu apa alasannya. Kenapa mereka sebagian? Tapi memang ada sebagian yang nggak paham. Tapi kalau mereka paham dengan agama mereka, rata-rata nggak mau. Mereka mengucapkan selamat Idul Kurban, karena itu berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Tapi kalau Idul Fitri mereka mau mengucapkan. Banyak kan? Ya. Nah, meskipun ada yang tidak paham dari agama mereka, itu Idul Adha juga mengucapkan. Nah, ketika mereka mengucapkan, dan ketika perayaan mereka Natal, kami nggak mengucapkan. Bahkan saya hampir dia, Mas, maaf ya, saya tidak bisa mengucapkan selamat atas perayaan kalian, karena dalam agama kami tidak boleh. Pertama saya jelaskan, karena kami tidak meyakini lahir tanggal 25, jadi kita berbeda. Jadi mohon maaf, saya juga tidak meminta jangan mengucapkan selamat Idul Fitri juga enggak. Kami juga jangan paksa kami untuk mengucapkan itu. Oh tidak apa-apa mas, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jangan terlalu dibesarkan. Yang besarkan itu kan orang-orang yang mengucapkan, terus seolah yang tidak mengucapkan nggak bertoleran. Padahal mereka ya biasa-biasa saja orang Nasrani. Ya. Nggak ada masalah dengan kita. Kita juga nggak maksa mereka untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalau dalam agama mereka nggak boleh mengucapkan selamat perayaan agama lain, ya hormati mereka tidak membolehkan itu. Ya. Maka justru toleransi itu menghargai sebuah pendapat orang lain. Nah ini kadang-kadang, kadang-kadang sesama Muslim keras, tapi dengan sesama non Muslim lembut. Itu juga ada. Ini nonton Pak ya? Ada. Contoh begini. Makanya menjadi muhasabah diri kita. Contoh, antara Muslim itu kan di antara kaum Muslim kan ada banyak perbedaan pendapat, ya. Apalagi kalau dipengaruhi oleh pendapatan, itu soal beruncing lainnya. Nah, jadi perbedaan pendapat, contoh misalkan kunut subuh, ada yang subuhnya berkunut, ada yang tidak, kan ada. Loh, kalau kita melihat perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama dulu sudah terjadi sejak zaman Imam Abu Hanifah, sejak zaman Imam Syafi'i, sejak zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau mazhab Hanafiyah menganggap kunut subuh itu bid'ah. Kenapa? Hadisnya lemah, nggak bisa dijadikan hujah. Maka orang ulama Hanafiyah nggak mau melakukan kunut subuh karena itu dianggap lemah, bid'ah. Tetapi Imam Syafi'i menganggap hadis itu makbul, bisa diterima, sehingga mereka berkunut subuh. Itu adalah sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Tetapi kita lihat, meskipun perbedaannya tajam, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah, itu nggak ada pertikaian. Antara Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, itu saling berguru. Imam Syafi'i itu pernah datang ke markasnya mazhab Hanafiyah, yaitu ulama mazhab Hanafiyah, yaitu Imam Abu Yusuf, dan belajar kepada beliau. Imam Syafi'i bahkan ketika sholat subuh, Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah yang paling senior ini, mempersilahkan Imam Syafi'i untuk jadi imam. Nah, mempersilahkan, dan beliau tahu konsekuensinya. Kalau Imam Syafi'i jadi imam, kemungkinan besar akan kunut subuh. Padahal mereka tidak meyakini bahwa kunut subuh itu sunnah. Maka apa yang terjadi? Ketika Imam Syafi'i jadi imam, beliau justru meninggalkan kunut subuhnya untuk menghormati ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Itu nggak terjadi pertikaian. Jadi kalau orang ditanya, misalkan ulama mazhab Hanafiyah ditanya, wahai ustaz, wahai syekh, wahai imam, bagaimana pendapat Anda tentang kunut subuh? Itu bid'ah karena hadisnya lemah. Itu hak mereka, itu pendapat mereka harus kita hormati. Begitu pula ketika ada seorang ulama Syafi'i yang jangan ditanya, bagaimana kunut subuh? Itu sunnah, dasarnya jelas, kuat, menurut hadisnya bisa diterima. Ya. Maka yang hormati itu pendapat dia, tidak perlu terjadi pertengkaran. Tapi silahkan berbeda pendapat, silahkan sampaikan hujahnya biar umat yang menilai. Nah sekarang ini yang mohon maaf, kadang-kadang
dalam perkara-perkara masalah ini itu ya macam-macam ya, masalah orang tua Rasulullah bagaimana, meskipun itu tidak perlu dibahas ya, karena itu tidak tepat dibahas di kalangan orang awam, tapi di kalangan para ahlul ilm itu dibahas. Bagaimana orang tua Rasulullah, apakah ahlul fatrah atau bukan? Itu antara Imam Nawawi dengan Imam Suyuti. Itu sama-sama ulama Syafi'iyah, beda pendapat. Imam Nawawi mengatakan orang tua Rasulullah masih dalam kemusyrikan. Imam Suyuti mengatakan ahlul fatrah dan dia nanti masuk surga. Beda pendapat, tapi tidak pernah bertengkar. Paham? Tapi masalah seperti ini tidak perlu dibahas di kalangan orang-orang umum, karena tidak perlulah kita bahas orang tua Rasulullah, itu urusan Allah. Kita tentu apa yang menjadikan Rasulullah senang kita senang, apa yang menjadikan Rasulullah sedih kita sedih, selesai. Tapi kadang-kadang ditarik di kalangan orang awam sehingga terjadi polemik. Apalagi orang awam kadang-kadang tidak bersikap dewasa. Ya tidak. Loh, kalau marah, buku-bukunya Imam Nawawi disubek-subekkan bilang karena punya pendapat seperti itu. Ya, maka kadang-kadang kita sedih. Ada kan di media sosial Ustadz ini kemudian dibubarkan pengajiannya gara-gara ini pernah menyampaikan kajian begini, mengatakan orang tua Nabi begini, ada yang ini dikit-dikit mengatakan bid'ah amalan kami, itu dibubarkan pengajian. Tapi giliran gereja yang mengatakan Allah punya anak dijaga. Coba logikanya di mana itu tidak masuk akal. Paham? Sesungguhnya kita itu sedang membenci saudara kita. Lo itu beda pendapat, silakan semua akan mempertanggungjawabkan pendapatnya masing-masing di hadapan Allah, ya sudah. Maka kita kembalikan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau sama-sama punya hujah, sudah hormati di antara pendapat. Itulah toleransi sesungguhnya. Kadang-kadang menurut saya paling toleransi, kadang-kadang sampai gerejanya dijogok, tapi dengan umat Islam saja tidak bisa bertoleransi dalam masalah berbeda pendapat. Itu yang kadang-kadang menyedihkan. Lalu dikatakan Allah punya anak dijadikan Tuhan, itu saja sanggup toleransi. Bahkan ada yang nyuci kakinya para biksu, ada yang di media sosial, ada kan? Ada. Dikatakan banyak Tuhan, malah dicuci kakinya. Tapi dengan umat Islam, sama umat Islam kadang-kadang bertengkar. Itu yang kita sungguh sangat menyedihkan. Mari kita kembali ke makna toleransi yang sesungguhnya. Dengan batasan-batasan Islam, insya Allah semua akan bisa dipersaudarakan dengan penuh dengan kedamaian. Lama kecamnya Allah, ini tentang pentingnya ilmu dalam kita hidup. Makanya Rasulullah menyampaikan ketika siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, maka Allah akan menuntunnya dia ke dalam surga. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mengirimnya ke dalam neraka. Siapa yang dianggap menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dia sampaikan begini: satu orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka kalau sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, itu dianggap kita sangat lalai dengan Al-Quran. Maka bacalah terutama di dua waktu, yaitu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Itu sangat yang dianjurkan untuk kita mengawali membaca Al-Quran. Yang kedua, siapa lagi yang dianggap meninggalkan Al-Quran? Yaitu mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak ditadaburi. Banyak orang baca Quran tapi nggak tahu isinya, betul enggak? Ya. Coba saya cek. Siapakah di antara panjenengan yang ahli bahasa Arab? Ada? Oh, enggak ada. Itu cek pertama. Cek kedua, siapakah di antara panjenengan yang sudah menghatamkan terjemahan Al-Quran? Ada? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Jenengan tidak menghatamkan semua, tidak apa-apa, asalkan jenengan ahli bahasa Arab. Jadi ketika membaca itu, wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, oh tahu artinya. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, nggak tahu maknanya. Ya. Tapi kalau nggak tahu, berarti seharusnya minimal pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran. Lalu kadang-kadang kita itu baca, ada sebagian orang baca, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna.
Dia baca itu Al-Quran. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita muslimat itu agar mereka menjulurkan jilbab mereka, artinya memakai hijab. Ini saya mau berondolan, ya. Dia nggak pernah pakai hijab, tidak pernah pakai kerudung. Padahal dia baca itu ayat-ayat Al-Quran, itu menunjukkan Al-Quran hanya sekedar dibaca, tapi tidak jadi pedoman, ya. Cuman sekedar baca. Lu kan baca dapat pahala, betul, itu dapat pahala. Tapi dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Bagaimana dia tahu mana yang halal dan mana yang haram kalau tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Banyak ayat Al-Quran yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Banyak contoh, misalkan dalam kehidupan sehari. Makanya dulu ilmu itu sangat penting bagi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai dengan tahu Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain itu sampai menggilir waktu mereka. Jadi sehari belajar dari pagi sampai sore, kemudian sehari bekerja. Gantian dengan sahabat Ansor. Kalau Muhajirin hari belajar, yang Ansornya bekerja untuk keluarganya, menghidupi keluarganya. Besoknya gantian bekerja, yang kemarin bekerja sekarang belajar. Ilmu yang didapatkan ini ditularkan kepada saudaranya yang tidak hadir. Begitu saking kuatnya mereka dalam mencari pedoman untuk hidup. Makanya kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan hidupnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, tentang pentingnya ilmu. Nah, berapa banyak orang jatuh pada praktek yang salah. Contoh misalkan memberikan hadiah, baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Menurut pandangan kita. Makanya kemampuan seorang dalam muhasabah amal itu sangat tergantung dari ilmu yang dimiliki. Misalkan saya ada urusan pendirian perusahaan atau apapun lah, yayasan atau perusahaan. Lalu saya punya teman orang kecamatan, Pak Camat. Terus Pak Camatnya, Ustaz, kita bantu Ustaz. Lalu Pak Camat urusi surat-surat yang bantu kita sampai selesai. Habis itu sebagai bentuk sosial kemasyarakatan, saya memberikan hadiah kepada Pak Camat. Ya nggak banyak, 5 juta plus duren 5 dulu. Pak Camat niki kagem Pak Camat, ya. Baik atau buruk? Atas bantuan yang telah diberikan Pak Camat kepada saya, ya. Maka saya sebagai ucapan terima kasih kepada beliau. Beliau nggak minta, saya kasih. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Niat saya ngasih. Niat saya ngasih sebagai atas kebaikan, membalas kebaikan Pak Camat. Baik atau buruk? Ya, buruk menurut Rasulullah. Kenapa? Begini, Rasulullah itu sudah membuat kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Salah satunya al-hadiyatu 'alal ummal ghulum. Hadiah kepada para pejabat, para pegawai yang sudah digaji, yang tugasnya melayani, tapi dia menerima hadiah dari orang-orang yang harusnya dilayani, itu adalah ghulul khianat. Contoh, saya guru MTS Negeri 2 misalkan, tapi saya bukan guru kan. Artinya ini contoh misalkan, saya PNS. Itu ada salah satu wali murid yang selalu memberikan hadiah kepada saya. Pohon durian, sepatu, jam tangan, terus macam-macam dia kasih kepada saya. Ketika ujian kenaikan kelas, saya guru mapel kimia misalnya. Ternyata yang lain dapat 9, 8,5, 7,5. Yang sering ngasih tadi dapat 4,2. Kira-kira saya dengkul enggak?
Hah? Kira-kira dengan mengingat banyak hadiah yang telah diberikan, saya dengkul nggak kira-kira? Dengkul itulah khianat. Saya sebagai guru yang sudah digaji oleh negara, di mana saya bertugas untuk menilai secara objektif siswa-siswa saya, tapi saya telah bertindak khianat gara-gara sering dikasih hadiah. Makanya Rasulullah mengatakan al-hadiyatu 'alal ummal, dan yang konsep ini dipakai oleh pemerintah kita apa? Disebut namanya gratifikasi kan? Makanya kalau kita pasang listrik, kemudian pasang telkom atau apapun, itu kan ada semboyan di sana disampaikan sekarang ya, bahwa mohon maaf saya kalau bikin listrik itu selalu ditelepon sama mbaknya yang ditelepon, mohon maaf nanti jangan memberikan petugas kami dalam bentuk apapun dulu, sampai dikatakan gitu. Supaya apa? Supaya orang bersikap objektif. Dan betul, saya beberapa kali umroh itu melihat satu kejadian ketika seorang mutawif. Ada yang mau berangkat umroh sih? Ada? Kapan? Oh sama saya. Oh jadi ketemu saya. Ini saya malah sakit gigi. Mudah-mudahan lancar. Gini, ketika di bis itu salah satu mutawif di kami itu memberikan tips kepada supir. Kalau nggak salah waktu itu 75 rial, kadang 50 rial, saya lihat kadang 100 rial. Nah, karena dia juga seorang ustaz, saya tanya, Ustaz, dalam hukum agama gimana hukumnya tips? Seperti apa dijawab? Ya sebenarnya nggak boleh Ustaz, ya. Tapi mau bagaimana lagi? Kita sudah mengakar kuat begini. Kenapa? Karena supir bis-bis itu yang kebanyakan orang Mesir, Indonesia, orang Bangladesh, supir-supir bis itu, mereka itu hafal betul. Kalau nyupirin orang Indonesia itu udah 3 itik, paham? Tapi kalau nyupirin orang luar Indonesia dan Malaysia, itu mereka nggak akan minta tips. Kenapa? Karena memang nggak pernah dikasih. Kan sebetulnya kita ketika menyewa bis itu kan sudah bayar supir sama bisnya, kan gitu. Nah, kata dia yang sudah pengalaman, karena dia tinggal di sana selama hampir 15 tahun, itu dia sampaikan, dia menjadi motor yang sangat lama. Maka saya tanya, dia cerita, Ustaz, kalau yang naik bis itu orang Turki, orang Amerika, orang Belgia, orang Belanda, Muslim yang umroh atau haji, itu supirnya paham, dia akan layani dengan normal. Ya biasa, suruh nunggu ya nunggu, kemudian suruh mampir ya mampir, memang sudah sewa selama 1 hari. Nah itu nggak ada masalah. Tetapi kalau di kita itu kalau mereka nggak dikasih tip, nanti nyupir galugalan. Kon mandek sidik untuk suwe mesu-mesu dan cepat surah supaya ranya nangke. Kenapa? Dong koncong dunga itu kok orang ini kan bahasanya begitu. Lah akhirnya mereka itu menjadi kayak semacam tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Seharusnya melayani dengan sempurna standar operasional perusahaan, tapi jadi tidak melayani karena tipu. Makanya kadang-kadang di birokrasi, mudah-mudahan di luar negeri, mudah-mudahan itu ada konsep kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau dengan dipersulit mereka minta dipermudah, ada uang yang bisa masukkan kantong, kan gitu kan? Ya. Saya pernah buktikan sendiri, tapi kalau saya tanya kecamatannya mana? Jangan-jangan ada Pak Camat. Nah, saya itu waktu itu bikin KTP. Saya bikin KTP, saya sampaikan, mohon maaf, sehari jadi toh Pak, nggak bisa 2 pekan, lama. Lah memang aturan begitu. Lah katanya sudah online, enggak, itu belum berjalan. Pokoknya 2 pekan. Kalau bisa 2 pekan, iya. Ini dulu waktu lama ya. Kemudian disampaikan, karena data kami verifikasi dulu ke Jakarta, dikirim. Habis sudah diverifikasi, baru dibalikkan ke Solo, baru kita proses. Itu saya dengar dengan sangat lengkap dengan telinga saya sendiri, saya yang maju. Ya. Jadi nggak bisa dipercepat. Ya bisa, tapi beda nanti pelayanan. Ya. Maka saya sampaikan, sudah saya normal aja.
reguler, ya. Tunggu 2 pekan ya Mas. Iya. Sudah 2 pekan kemudian selang tambah 1 hari, jadi 15 hari. Saya datang, Pak ngambil KTP, dilihat, ya ngambil sendiri Mas di kota itu. Saya cari, nggak ada. Saya cari ulang, nggak ada lagi. Saya balik sampai itu nggak ada. Saya bilang Mas, nggak ada Mas. Apa ya? Dicari lagi, nggak ada betul. Kemudian terus dia cari di meja dia, yang masih numpuk-numpuk itu. Oh lah ini kita memiliki Mas berkasih jenengan dari diproses sama sekali. Ya salam. Saya bilang, loh Mas nggak bisa loh Mas. Kalau itu belum diproses, saya nggak mau tahu jenengan kesalahan jenengan. Oh nggak bisa Mas. Data itu harus diverifikasi. Masa diverifikasi 2 pekan lagi saya nggak mau. Karena dia nggak bisa Mas seperti itu. Ya nggak bisa. Maka ketika dia belum itu, tiba-tiba ada orang ngambil, dan orangnya kalau dari logat itu orang Medan. Ya. Tapi mungkin sudah tinggal di Solo, punya KTP Solo. Dia ambil KTP. Inilah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada saya. Ternyata gelar MM-nya nggak ada. Padahal di form itu dia tulis gelar MM. Dia marah-marah. Mas, di KTP saya kok nggak ada MM-nya? Ya. Saya pada nulisnya form dia ada MM-nya. Terus dia, barangkali Bapak nggak nulis kan? Dia marah-marah. Saya nggak mau tahu, ini ganti. Ya. Saya mau ambil sekarang. Kata dia nggak bisa Pak. Data verifikasi dulu ke Jakarta, baru ke Solo itu 2 pekan lagi. Buat dia gebrak meja. Betul, dia bermuncul sambil maki-maki yang jaga ya. Terus orang itu, ntar Pak dia masuk, nggak nyampe 5 menit ya, KTP-nya keluar jadi MM. Bayangkan. Maka setelah itu saya sampaikan, Mas, kalau itu bisa jadi punya saya juga ada jadi, saya tunggu. Tunjukkan cara saya kan halus, nggak pakai cara. Maka saya nggak bisa gebrak meja atau marah-marah. Saya cuma bilang Mas, itu kalau itu jadi saya juga harus jadi. Terus dia masuk ruangan, keluar nggak nyampe 5 menit jadi. Jangan bisa bayangkan kenapa bisa seperti itu, karena biasa dikasih tip, paham? Karena dengan tip itulah dia maunya, Mas tolong Mas saya ketahui datik. Oh iya Mas siap, kan gitu kan. Sampai saya cerita sama satpamnya, walah jenengan kurang pengalaman, bu jenengan kayak second les sudah hati langsung Mas. Seperti itu dia sampaikan apa satpamnya kepada saya. Itulah. Ini contoh, artinya banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, yang sesungguhnya itu tidak diperbolehkan. Banyak kasus-kasus yang kadang-kadang itu butuh ilmu. Seperti misalkan pada saat Lebaran, atau saya pernah menemukan sekolah yang membuat satu program ini bagus, yaitu tukar kado. Pernah tahu tukar kado? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Tukar kado dengan kerelaan, niatnya hadiah. Boleh atau tidak? Boleh. Secara dia mau agama atau bukan agama, yang penting tukar kado biasa, bukan nggak ada unsur keagamaan. Pokoknya biasa acara sekolah. Kan ada di SD Islam beberapa melakukan praktek tukar kado, boleh nggak? Ya, dalam pandangan Islam hukumnya haram. Kok bisa toh Pak Ustadz ngaji sampai jenengan ini malah betul? Kenapa? Ya, bagaimana jika nilai disamakan? Boleh nggak kalau nilai disamakan? Ya, tetap haram. Kok bisa begini? Makanya ilmu itu penting. Betul. Contoh begini. Ketika seseorang itu melakukan transaksi, itu harus mampu membedakan antara hadiah dengan jual beli. Paham ya? Jual beli itu menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan mendapatkan pengganti atau mengambil sesuatu, itu jual beli. Tapi kalau hadiah menyerahkan sesuatu tanpa mempersyaratkan menerima sesuatu. Paham? Nah, dalam jual beli itu syarat yang ditetapkan oleh Rasulullah tidak boleh mengandung gharar. Gharar itu jahalah, ketidakjelasan barang. Paham ya? Nah, tapi kalau dalam hibah atau pemberian hadiah itu boleh dalam bentuk tidak jelas. Misal,
jenengan mantu, saya datang diundang, saya bikin kado, saya kasih hadiah buat putra jenengan yang menikah, boleh nggak? Putra jenengan nggak jelas, nggak tahu isinya, yang saya bawa apa, boleh diterima? Boleh. Kenapa? Hadiah. Loh, tapi kan tukar kado, tukar hadiah, Ustaz. Sebentar dulu. Nah, namanya hadiah itu menyerahkan sesuatu tanpa meminta sesuatu. Sekarang gini, kalau saya datang ke rumah jenengan, Pak, saya mau mampir Pak dari Jogja. Oke, Pak Ustaz, monggo silakan. Saya bawa oleh-oleh Pak. Siap Ustaz. Saya bawa ke sana, saya bungkus plastik. Ini oleh-oleh dari Jogja Pak. Oh, matur Ustaz. Jangan nggak tahu isinya, boleh nggak? Boleh, kalau sekedar itu. Tapi ketika sudah saya serahkan, matur Pak Ustaz, Pak, kalau badhe matur tapi niku telah saya itu limo. Itu kira-kira saya ngasih hadiah atau jualan? Jualan, karena saya meminta sesuatu. Paham ya? Nah sekarang tukar kado itu sudah diniatkan sejak awal, tukar menukar. Paham? Bukanlah memberi hadiah. Meskipun di atas namakan nama hadiah, tapi tetap hukumnya itu berlaku jual beli. Karena tukar menukar. Loh Ustaz, ada satu kepala sekolah yang saya beritahu, ada 3 sekolah di Solo ini, yang sekolah SD, yang melakukan tukar kado, 2 sudah menghentikan, 1 masih menjalankan. Ya, kenapa yang 1 ini kepala sekolahnya nggak mau? Alasannya dia punya hujah. Apa? Ada dalilnya. Karena yang ngaji itu bukan kepala sekolahnya, yang ngaji salah satu gurunya. Kemudian disampaikan ke kepala sekolah, nggak boleh Pak kepala ini kata Ustaz itu nggak boleh. Kata dia Ustaz itu nggak tahu hadisnya. Ada hadisnya. Terus dia lapor kepada saya, Ustaz, kata kepala sekolah ada hadisnya Ustaz. Pasti hadisnya tahadu. Iya Ustaz. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kan itu kan prinsipnya. Loh, tapi hadisnya kan hadiah, bukan jual beli. Saling memberikan hadiah itu begini. Saya ke rumah jenengan ngasih tangkleng 1 piring. Terus besoknya jenengan ngasih kambing guling 1 kambing. Itu namanya saling memberi hadiah. Paham ya? Saya ke rumah jenengan, Pak, saya mau mampir bawa oleh-oleh. Siap Ustaz. Saya bungkus bakpia sama gedok goreng sama lengkuk. Saya bungkus, terbungkus. Saya kasihkan, Pak, ini oleh dari Jogja. Enggak jelas diterima, boleh kan hadiah. Terus saya nggak minta apapun, nggak minta duit, nggak minta barang, nggak minta pengganti, enggak. Karena saya hadiah memang, bukan jual beli. Tapi ketika saya mau pulang, jangan cakap Ustaz, tunggu dulu, jangan pulang dulu. Jangan rebukan sama istri, DP naik, mosok dalam hadis kan membalas hadiah itu bagus. Terus kita balas yuk hadiahnya. Akhirnya kamu kok Pak kita orangnya bagus ya. Terus yang WD perhiasan emas gelang kafe kumpul ya, bungkusin kafe, dibungkus. Terus kasihkan saya Ustaz, ini saya ingin membalas hadiah itu. Boleh nggak saya terima? Boleh. Paham? Tapi kalau saya sudah telepon, Pak, saya mau mampir ke tempat jenengan, bawa oleh-oleh, siapkan penggantinya ya, oleh-oleh buat saya. Kita tukar, itu jual beli, bukan hadiah. Paham? Justru itu kalau dikonsepkan hadiah itu merusak niat. Kenapa? Karena niatnya hadiah, tapi konsepnya jual beli, itu merusak niat. Contoh, anak-anak suruh bungkus kado, terus dikonsepkan saling memberi hadiah. Tapi dalam prakteknya mereka harus dapat penggantikan gitu kan. Yang saya khawatirkan adalah nanti mindset anak, orang kalau ngasih sesuatu kepada orang itu layaknya orang itu harus ngasih saya kepada saya balik kan. Makanya ketika diajak ibunya ke tempat saudara, bawa makanan, bawa oleh-oleh, bawa mainan untuk anak-anaknya, tapi ternyata nih kolom cuma disuguh kue teh anak si apa 2 gelas. Apa katanya? Enggak bermoral ya Bu ya boleh. Mau ngasih balasan mau koyo meneta. Karena didikan guru ekspor. Oh kalau ngasih hadiah itu harus untungnya balasan. Kan itu kan sing setimpal yaitu supaya buka KB kan kan ya. Itu jual beli itu meskipun nilainya berbeda nggak ada masalah selama bukan barang di bawah. Contoh gini, saya punya handphone harga 5 juta misalnya. Saya jual sama adik saya itu pun orang lain, boleh kan? Boleh meskipun nilainya berbeda kan? Tapi kalau handphone ini saya bungkus, terus adik saya suruh bungkus sama sesuatu yang tukeran, meskipun rela, tapi barangnya nggak jelas. Meskipun nilainya disamakan 5 juta sama, tetap tidak boleh karena tidak jelasnya itulah pentingnya. Banyak praktek yang salah. Contoh misalkan
dalam dunia ibu-ibu itu ada judi loh ibu. Saya temukan dalam pandangan dalam dunia ibu-ibu. Pak Ustaz semakin dikupas semakin materi. Betul benar? Ya. Dalam dunia ibu-ibu. Oh, kita sampai jam berapa? Jam 9. Oh, ya, memang benar. Dalam dunia ibu-ibu, saya itu pernah diminta untuk isi di PKK. Ketika saya isi di PKK, saya kan agak awal bertanya, sampai saya diminta untuk nyanyi Mars PKK bareng. Pak Ustadz monggo berdiri nyanyi Mars PKK. Lah, ada ibu-ibu itu bawa kardus isinya 5 paket kalau masalah waktu itu. Maupun ibu hadiah-hadiah Pak Ustadz, hadiah-hadiah. Terus saya sambung lagi, saking saya baik, bukan Pak Ustadz. Dari mana? Dari iuran peserta semua anggota PKK. Oh, saya balas lagi. Bergiliran, artinya arisan kan, bergiliran, semua pasti dapat. Oh betul Pak Ustaz, bisa itu terus, bisa kadang itu, kadang itu, bisa nggak pernah dapat juga, bisa. Walah ini judi, Pak. Iya itu judi nggak boleh, ya. Karena judi itu semua jenis permainan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah. Itu judi, sama saja taruhan, ronge atau satu saya. Engkau mobil pertama kali yang lewat nomor angka yang pertama apa? Loro, ada yang di pintu, ada yang di siji. Ternyata menang nomor 1. Dia sudah dia menang. Diambillah duitnya. Itu judi. Begitu kalau pemancingan. Ketika ada orang mancing misalkan, kemudian bayar 25.000, dimasukkan ikan 1 kilo. Yang hadir 10 orang, berarti kan taruhan 1 kilo ikan. Itu dipancing permainannya, dipancing. Dapatlah 5 kilo dia. Berarti dia telah mengambil hartanya orang yang kalah 4 kilo, masing-masing 1 kilo. Itu judi. Tapi kalau dari sohibul baik ngasih, meskipun itu undian, tapi hadiahnya dari sohibul baik atau dari beberapa donatur saja, maka nggak ada masalah. Paham ya? Maka dari sohibul baik atau donatur beberapa orang, maka nggak ada. Kalau iuran dari semua peserta, maka itu menjadi judi. Itu berkaitan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak disadari, termasuk dalam arisan. Arisan itu banyak. Contohnya, ketika ketempatan itu didasarkan karena dapatnya arisan, itu nggak boleh. Kenapa? Riba itu kata para ulama, kullu qardin jarrun naf'an fahuwa riba. Setiap yang mengambil manfaat apapun dari utang piutang itu maka hukumnya riba. Nah sekarang kita arisan 100.000, dapatlah saya. Maka ketika saya dapat, berarti kan saya otomatis utang sama panjenengan 100.000. Tapi ketika saya dapat terus panjenengan mengatakan, Ustaz, antum dapat misal, berarti besok kita ke rumah Ustaz, makan Ustaz, nanti antum yang menanggung. Siap, saya bilang, maka jenengan mengambil manfaat dari utang piutang tersebut, maka hukumnya riba, enggak boleh. Loh, terus gimana Ustaz? Gampang, kata para ulama, arisan itu biasanya tidak berdiri sendiri, paham? Biasanya intel dengan grup alumni, pertemuan keluarga, rapat RT, PKK dan sebagainya. Maka ketempatannya jangan didasarkan arisan. Jadi tinggal ketempatannya diambil konsep lain, misalkan diurutkan nomor anggota boleh, atau diurutkan yang paling tua, kira-kira dicabut malaikatnya maut di disek misalkan. Itu silakan. Yang penting jangan didasarkan dapatnya arisan. Ustaz, jangan salah Ustaz. Kami dalam arisan meskipun ketempatan dapat, tapi ada uang snacknya Ustaz. Dan tombok Ustaz. Nah itu sama mawar kan. Tetap nggak boleh. Maka inilah hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kalau kita tidak sadar itu ternyata banyak yang pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita tidak pahami maka kita bisa jatuh pada perkara-perkara dosa. Maka Rasulullah memberitahukan satu pedoman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Orang kalau menuntut ilmu, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga karena tidak banyak dosa dan kesalahan yang dia perbuat karena tahu ilmunya. Tapi ada orang pula yang berkonsep begini, saya pernah isi di satu desa ya. Ada bapak-bapak begini, Pak Ustadz, yang sakit niku, urip niku ngaji ojo ndeles-ndeles Pak Ustadz ya.
Yang ngaji terus halal haram halal haram. Niku mengke pulau panjenengan malah umat dewi. Kalau ngerti tentang halal haram, nanti kalau melanggar malah dosa. Mending orang ngerti kan melanggar orang dosa soalnya orang ngerti kan. Jadi ngaji sing santai-santai mawon. Ini namanya sudah niat tidak ingin tahu dengan hukum-hukum Allah. Itu dalam Al-Quran juga sudah diancam oleh Allah, termasuk sifat orang-orang munafik. Ya, maka jamaah penyadar Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada yang pertanyaan saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan kalau kita ada urusan dengan pemerintah tidak diharapkan untuk memberikan sesuatu. Pertanyaannya saya sesuatu. Yang standar kalau kita inisiatif untuk memberikan malah tapi kita berusaha tidak mereka kalau itu dia mau minta. Kalau tidak kita kasih sesuatu itu tidak bisa selesai. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa memberikan sesuatu permintaan atau tidak? Ya, terima kasih. Pertama, bagaimana hukumnya jika mereka yang meminta kita tidak memberi? Maka upayakan sekuat tenaga kita berusaha untuk menghindari. Tapi kalau enggak memungkinkan, misalkan kita urusan dengan Pak Lurah, kita izin dirikan apotek atau dirikan apa, izin usaha. Pak Lurah nggak mau tanda tangan, bos mas cepat 05 gitu. Terus sudah kita kasih Pak Lurah untuk apa di lokasi mati, ampun sekalian macam-macam bisa kan? Atau kita nasihati dengan cara yang lemah lembut, ternyata nggak mempan. Kita punya koneksi kecamatan yang akan tanggung itu urusan Pak Lurah. Sudah nggak bisa, maka kita memberi riswah atau suap kepada mereka. Insya Allah yang dosa adalah lurahnya saja. Bisa, kita tidak. Kalau dalam keadaan darurat, paham ya, tidak ada pilihan lain. Itu dibolehkan oleh para ulama. Selama kita tidak mampu mendapatkan hak kita, kecuali harus riswah. Iya, karena ada yang muda seperti itu sudah dinasihati, saya ikut dinasihati. Iya, sudah dinasihati sebuah ngompol Pak. Jalur 20 itu waktu itu, ya izinnya saja. Saya sampai gede-gede. Apa jawabannya? Kau aku jago TK 1,2 M. Kamu orang balik modal kan? Jawabannya seperti ya sudah. Mau bagaimana nanti itu kita terpaksa. Maka kita insya Allah tidak berdosa. Yang dosa adalah yang meminta. Ya, assalamualaikum. Marilah, karena nggak ada pertanyaan lagi ya, kita tutup dengan doa, nanti tinggal makan-makan. Demikian, marilah Bapak Ibu, kita bermanjat kepada Allah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan doa-doa panjenengan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika 'an haram wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Sumatra wa fi biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada beliau Ustaz Alito yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah keilmuan kita dan insya Allah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.